Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media semua. Terima kasih sudah menunggu. Pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya sudah berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Bayangkara FC. Gol diciptakan oleh pemain nomor punggung 23 Wahyu Suboseto di menit ke-60. Sekarang sudah ada Coach Aji Santoso dan juga pemain Brilian Dwiki Aldama. Coach, mungkin bisa diceritakan Coach bagaimana permainan Persebaya hari ini Coach? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan sepanjang 90 menit kami bermain bagus, tetapi bermain bagus itu akan menjadi sia-sia kalau hanya kita kebobolan dengan cara yang bola mati. Dari awal sudah saya pesan kepada seluruh pemain untuk tidak melakukan pelanggaran di sepertiga pertahanan. Itu di babak pertama cukup bagus, tetapi di babak kedua lupa lagi. Akhirnya terjadi kesalahan yang tidak perlu, akhirnya terjadi gol. Sangat disayangkan pemain-pemain belakang kami tidak mengantisipasi untuk duel. Sebenarnya kalau secara keseluruhan, secara permainan tidak ada masalah. Mulai babak pertama kita jauh lebih bagus daripada Bayangkara, cuman kita kalah ya. Makasih. Baik. Dari pemain sendiri, Mas Brilian, bagaimana dari pemain sendiri untuk pertandingan? Kalau menurut saya overall emang kita menguasai pertandingan, cuma kita kurang fokus di babak 2. Kita bikin pelanggaran di daerah kita sendiri. Dan itu Coach Aji udah mengantisipasi sebelum pertandingan. Tapi emang kita kehilangan fokus di babak kedua. Akhirnya kita kebobolan lewat set piece. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Dwiki. Untuk rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas Waldo. Oke, Mbak, Mik. Tes. Oke, Taufik Coach dari Jawa Pos. Ada 3 pertanyaan Coach. Yang pertama, absennya Silvio dan Supriyadi terlihat kayaknya membuat Persebaya kurang apa ya? Deadlock dalam menyerang gitu Coach. Pertanyaannya, kapan mereka akan sembuh dan Lelis juga kapan akan sembuh Coach? Sesuai prediksinya kapan? Berikutnya, Persebaya sejauh ini masih jago kandang Coach, tapi di kandang lawan masih susah menang. Kira-kira bagaimana solusinya? Dan pertanyaan terakhir, Andre Cobra banyak ditanya bonek kapan dia akan main, kira-kira tanggapannya bagaimana Coach? Terima kasih. Ya, yang pertama memang tidak ada Silvio, ketajaman kami berkurang ya. Tetapi kalau di sebelah kanan sebenarnya tidak ada masalah. Dani juga sudah cukup bagus main. Memang kendala kami utama adalah tidak ada striker. Akhirnya di babak pertama di mana Januar tidak terlalu berjalan, tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya saya ganti, saya menggunakan Fales 9, tidak menggunakan striker murni. Ya, tujuannya adalah supaya Su bisa lebih berkembang di situ. Yang berikutnya memang saya sih masih belum tahu kapan dia sembuh, tetapi menurut medis mudah-mudahan lawan Madura bisa main. Kalau kita belum menang di luar kandang, ini masih 2 pertandingan, masih terlalu dini juga kalau saya menyampaikan bahwa Persebaya jago kandang. Tetapi yang jelas secara permainan keseluruhan kami sangat mendominasi, tetapi main bagus akan sia-sia kalau tidak ditunjang dengan mendapatkan poin. Seperti itu. Ya, tentunya kami yang lebih tahu kan kapan Andre Kobar harus main karena kondisinya dia juga cukup bagus. Yang jelas pertandingan masih 32 lagi. Nanti kami tahu pasti kapan pemain itu harus kita turunkan. Baik, terima kasih Coach. Ada lagi? Selamat malam Coach. Saya Hari dari bolasport.com. Yang pertama, apa alasan Coach Aji mencadangkan Atala Balah di babak pertama dan baru memainkan babak kedua? Karena yang kita tahu kan dia habis dari Spanyol kan, artinya kan dia menambah ilmu di Spanyol buat Persebaya. Lalu yang kedua, tanggapan Coach terkait meninggalnya yang bayi dari supporter Persebaya yang perjalanan dari Tegal ke Surabaya dukung Persebaya kemarin kan. Tanggapan Coach atas meninggalnya bayi yang dari supporter Persebaya itu, yang dari perjalanan dari Tegal ke Surabaya naik motor, tanggapan Coach seperti apa? Lalu untuk Brian, teman kamu Atala habis dari Spanyol, sementara kamu kan pernah di Kroasia cukup lama juga. Nah, mungkin masukan apa yang kamu berikan ke Atala dan apa yang kamu jelaskan ke dia? Makasih. Iya, yang jelas kenapa
Alta tidak saya pasang dari awal. Yang pertama, dia udah 2 minggu tidak latihan bersama tim. Yang kedua, pemain back kiri kami si Catur juga cukup bagus. Jadi saya memang dari awal sudah sampaikan belum tentu Alta main meskipun dia baru Spanyol, pulang dari Spanyol untuk trial. Yang jelas tidak 2 minggu tidak ada latihan sama sekali bersama tim. Gak mungkin saya memasang dia mulai awal. Untuk supporter tentunya saya sangat berbela-sungkawa dengan anaknya yang meninggal, tetapi harus lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi, lebih pintar lagi, bahwa nyawa sebenarnya lebih penting daripada sepak bola ya. Jadi saya tahu dia sangat fanatik dengan tim Persema, tetapi fanatik itu jangan fanatik yang akhirnya menimbulkan satu kerugian, yaitu korban apalagi nyawa. Jadi menurut saya perlu berhati-hati lagi lah seperti itu. Kalau menurut saya, pesan saya untuk Alta, belum tentu kita dapat di Indonesia. Jadi pesan saya, ilmu yang dia dapat di sana semoga dia bisa kasih sebanyak-banyaknya ke kita semua, ke teman-teman. Baik, terima kasih. Ada lagi? Coach, soal Alwi Slamet kapan kira-kira dia akan kembali bisa dimainkan, Coach? Alwi Slamet. Masih belum tahu, dia masih dalam kondisi yang cedera, tapi dia kemarin sudah datang di Surabaya, tapi belum bergabung dengan tim. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, Coach, terima kasih Coach. Semoga di pertandingan berikutnya lebih beruntung lagi, Coach. Terima kasih.